Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Hum swastiastu, santi santi hum. Salam namo budaya. Kembali bersama Gusar Legend atau Nanang Haryadi atau Satrio Pengisati atau siapapun sobat-sobat memanggil nama saya, terserah, yang penting baik. Kali ini saya akan memberitahukan sebuah perbedaan zaman dan perbedaan sejarah. Seiring itu pula perbedaan cara memilih seorang pemimpin zaman dahulu dan zaman sekarang. Perlu sobat ketahui semuanya. Mekanisme tata cara pemilihan dan mencari seorang pemimpin di zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda. Karena zaman dulu panitia untuk memilih seorang pemimpin itu rata-rata bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih batinnya, dan sakti mandraguna. Sementara panitia pemilihan seorang pemimpin sekarang ini yang mungkin bermodal intelektual, bermodal performance, dan bermodal saintis, mungkin sebagian relasi, atau mungkin finansial dan uang. Itu panitianya. Nah, mekanisme pemilihannya yang sangat berbeda. Kalau pemimpin zaman dulu itu dipilih berdasarkan petunjuk dari atas atau sang penguasa alam jagat raya, baik itu Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekarang dipilih oleh rakyat sebagian, ya, rakyat mungkin tidak seluruhnya, sebagian dari yang ada di negara atau bangsa tersebut, terutama bangsa Indonesia ya, atau Nusantara, sehingga membedakan perspektif dan karakter building, juga definisi objeknya juga tidak sama. Nah, disinilah perbedaannya. Nah, tata cara zaman dulu, apabila sebuah kerajaan ingin memilih pemimpinnya atau rajanya, maka panitia menyiapkan sebuah kursi singgasana dengan mahkota dan pusaka dan pustakanya untuk dipegang dan diduduki oleh siapa saja dari kalangan kerajaan, baik itu putra raja pangeran ataupun putra daripada keluarga kerajaan. Nah, ketika sudah disiapkan kursi, tahta kedudukan raja dan mahkotanya sekaligus pusaka dan pustakanya. Pustaka adalah peraturan sebuah kerajaan yang harus dia pegang. Pusaka adalah senjatanya. Kursi adalah tempat singgah sana duduknya, dan mahkota sebuah lencana kebanggaan seorang raja atau bangsa di negara atau kerajaan tersebut. Nah, panitianya adalah para empu-empu yang sakti atau orang-orang sakti yang bijaksana. Ini setelah sebuah ada kerajaan, bukan pada saat pendiriannya. Empu-empu sakti atau para orang-orang sakti yang mengerti tata caranya. Sehingga para pangeran atau keluarga kerajaan tadi, dari anak turun raja, seandainya rajanya punya anak 7 atau 8 lah, laki-laki semuanya, maka di antara 1 sampai
8 putra raja tadi atau mungkin kerabatnya dipersilakan untuk mencoba duduk di kursi singgasana dengan memakai mahkotanya, dengan membawa pusakanya dan pustakanya. Tapi jangan salah, kursi yang didudukin itu tidak sembarang kursi, mahkota yang dipakai itu bukan sembarang mahkota, begitu juga pusaka yang dipakai dan pustaka itu pula. Kursinya sudah dilambari dengan mantra-mantra kesucian, mantra kedudukan, dan mantra kewibawaan juga kesejahteraan. Contohnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia, ini para empu-empu sakti dan orang suci zaman dulu. Wahai Sang Yang Widi atau Tuhan yang Maha Kuasa, satukanlah kekuatan daya energimu menyatu pada kursi singgasana ini, sehingga siapa saja yang bisa menduduki jadi raja adalah mereka-mereka yang engkau berikan wahyu dari engkau. Dan apabila tidak mendapatkan wahyu kedudukan derajat dari engkau, maka gagalkanlah untuk duduk di kursi dan memakai mahkota sekaligus baju kebangsaan, kebanggaan seorang raja, yaitu pusaka dan pustaka. Dengan mantra-mantra Jawa atau mantra kesaktian yang begitu rupa, maka kursi tadi mempunyai karismatik dan mempunyai sebuah energi kesaktian. Sehingga ke-8 pangeran tadi atau putra raja tadi disuruh duduk satu-satu. Di samping prasyarat sudah dikasih tahu, seorang pemimpin harus seorang raja harus kesatria, waskito, pernah bertapa, mengerti agama, mengerti tata negara, cinta rakyatnya, membela bangsanya dan sebagainya. Sudah disuruh duduk. Begitu suruh duduk, putra seandainya putra yang sulung atau putra pertama duduk. Kalau dia tidak dapat wahyu, begitu sampai duduk langsung pingsan dia. Tidak sampai sejam 2 jam. Begitu dia pakai mahkota, pakai pusaka, dan megang pustoko, duduk, disuruh duduk, langsung pingsan. 1 bahkan 5 menit pun bisa pingsan. Karena kekuatan daya spiritual para orang-orang sakti zaman dulu. Begitu juga putra-putra, baik itu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Tapi dari putra semua itu apabila betul-betul dapat wahyu dari Sang Yang Widi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka duduk pun terasa enteng. Dengan sendirinya bahwa itulah yang dipilih oleh Sang Yang Widi yang mendapatkan wahyu. Karena dulu sudah uji coba ingin direbut, begitu duduk terpental, begitu ini merasa anak yang paling tua duduk jatuh, begitu juga anak merasa anak yang paling disayangkan sakti, begitu duduk jatuh terpental, bahkan ada yang sampai mati menduduki kursi yang telah dipersiapkan oleh para panitia penyelenggara pemilihan seorang raja zaman dulu atau pemimpin zaman sekarang. Itulah sekelumit perbedaan tata cara memilih seorang pemimpin atau raja di sebuah bangsa atau negara atau kerajaan. Namun kalau sekarang ini pemilihan itu dilakukan melalui pemilihan umum atau KPU, dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih satu-satu dari Sabang sampai Maroke dan sebagainya. Sehingga perbedaannya jelas. Kalau panitia sekarang ini bisa juga berbagai macam ya, bisa memang bijak betul-betul hasil keputusan, bisa juga mungkin hasil negosiasi dan sebagainya. Itu sahabat-sahabat permasalahan perbedaan pemilihan pemimpin zaman dulu dengan zaman sekarang. Yang bagus yang mana? Kedua-duanya itu bagus, hanya disesuaikan dengan zamannya. Kalau memang dibutuhkan seorang pemimpin yang suci, bersih, berwibawa, sakti mandraguna, maka pemilihan seorang pemimpin zaman dulu yang kita harus pakai. Tapi kalau untuk sekarang ini dengan pemilihan zaman dulu, kayaknya tidak ada yang bisa masuk pemimpin di Indonesia sekarang ini ya. Oke, demikian. Dan mungkin buat setelah tanggal 20 kemarin telah terjadi
penetapan seorang pimpinan pemerintahan Indonesia, Mas Prabowo Subianto, terpilih sebagai presiden. Ya. Semoga apapun yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi segenap masyarakat dan rakyat Indonesia. Akhir kata, apabila ada kesalahan dan kekhilafahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqallah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.